Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Arafa dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membuat video tentang suap menyuap untuk menuntaskan mata kuliah dari muamalah dengan dosen pengampu yaitu Bu Yulianti Mutmainah. Jadi sebelum kita memasuki suap menyuap, kita harus tahu korupsi itu apa. Jadi korupsi itu adalah memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan menerima imbalan dari orang lain. Dalam Islam, korupsi merupakan perbuatan fasad. Perbuatan fasad yaitu perbuatan yang dapat merusak tatanan, kehidupan, mengancam jiwa, dan harta banyak orang. Perbuatan korupsi ini juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai luhur seorang muslim. Karena seorang muslim dituntut untuk bersikap jujur dan amanah. Dalam syariat Islam, perilaku suap menyuap adalah perbuatan yang sangat tercela. Karena dalam Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasi supaya tidak adanya perpindahan tangan secara tidak sah. Secara tegas, Islam pun melarang umatnya untuk suap menyuap karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezoliman dalam masyarakat. Suap menyuap ini juga tertulis dan dijelaskan dalam dalil Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasibil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap daun harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Ayat dari surat Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil dalam bentuk dan cara apapun. Salah satunya adalah suap. Suap dapat menyebabkan dipermainkannya suatu hukum. Dalam Islam, banyak juga bentuk-bentuk korupsi. Antara lain, yaitu riswah atau rasya. Dalam artian suap adalah sesuatu yang dapat mengantarkan tujuan dengan segala cara. Lalu ada gulul. Gulul itu adalah mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dan menggabungkannya ke dalam hartanya. Asuhtu adalah sesuatu yang berasal dari usaha yang keji dan haram. Lalu yang terakhir ada khianat. Khianat adalah orang yang tidak dapat menepati janji atau tidak bisa memegang amanah. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, saya di sini akan menjelaskan dari salah satu bentuk korupsi dalam Islam. Salah satunya yaitu saya akan menjelaskan tentang riswah atau rasya, yaitu suap. Jadi, riswah atau rasya ini diambil dari kata riswah atau rasya yang artinya itu tali timba untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan ar-rashi adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua. Ada juga ar-raish adalah mediator dari penyuap dan penerima suap. Sedangkan al-murtashi adalah orang yang menerima suap. Riswa ini merupakan salah satu bentuk dari korupsi dalam Islam. Secara harfiah yang berarti kebusukan, keburukan dapat disuap, tidak bermoral, dan ucapan yang memfitnah. Dalam suap juga terdapat unsur-unsur. Yang pertama yaitu penerima suap. Penerima suap itu
orang yang menerima sesuatu dari orang lain yang berupa harta atau jasa, agar mereka bisa melaksanakan permintaan dari penyuap. Yang kedua, pemberi suap. Pemberi suap yaitu orang yang menyerahkan harta atau jasa untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir ada suapan, itu harta atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Apa sih macam-macam suap itu? Jadi macam-macam suap itu, yang pertama yaitu ada suap yang membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil. Yang kedua, suap itu untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan serta kezaliman. Yang terakhir, macam-macam suap itu ada suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Jadi, perbuatan suap menyuap ini itu dilarang oleh Allah. Dan larangan ini juga terdapat dalam hadis yang menjelaskan larangan suap menyuap, yaitu pertama dari hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Lalu ada juga hadis dari riwayat Ahmad, Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya. Jadi dari hadis ini kita sudah mengetahui bahwa suap menyuap itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu hal yang harus kita waspadai, yaitu keberadaannya hadiah. Jadi hadiah ini kadang bisa disalahartikan dengan suap. Padahal sebenarnya hadiah itu merupakan sesuatu yang diberikan dengan maksud sebagai bukti kasih sayang dan adanya persahabatan. Tapi sekarang hadiah sudah memiliki salah artian bagi orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Hadiah sekarang sudah dijadikan sebagai hal dengan maksud tertentu dan tujuan tertentu. Makanya hadiah sering juga dianggap sebagai suap. Maka kalau hadiah sudah mempunyai tujuan dan maksud tertentu, itu namanya bukan hadiah lagi, tapi sudah masuk ke dalam suap. Jadi kalian juga harus tahu kriteria hadiah yang identik dengan suap. Apa aja sih? Nah, jadi yang pertama kriteria hadiahnya itu hadiah yang diberikan atau diterima oleh dua pihak antara pemberi dan penerima suap. Yang kedua ada hadiah antara pemberi dan penerima yang sedang tidak dalam proses suatu perkara. Yang terakhir hadiah dari penguasa yang mengangkatnya atau sedang dalam suatu perkara yang belum mengambil keputusannya. Yang terakhir kriteria hadiah dengan identik dengan suap, yaitu ada hadiah dari seseorang yang tidak akan memberinya hadiah seandainya jika si penerima tidak menjadi hakim. Nah, jadi itulah penjelasan saya tentang suap menyuap dalam Islam. Semoga teman-teman semua memahami materi yang saya sampaikan dan bisa menjalankan di kehidupan sehari-hari untuk menghindari hal-hal perbuatan yang dilarang oleh Allah. Salah satunya adalah suap menyuap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.